Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama saya. Dan belum kita membahas, saudara, masih banyak ataupun ada orang sebagian yang masih belum paham tentang perbedaan Allah dan Tuhan. Bahkan masih ada yang berpikiran bahwa jikalau kita ini, alam semesta dan manusia, adalah kezohiran atau kenyataan daripada Tuhan itu sendiri, berarti Allah itu banyak. Nah, ini perlu diluruskan. Saudara, kita kembali lagi ke dimensi martabat ahadiyah, yang dimana Tuhan sendiri belum bernama apapun. Dia ada dengan kesendiriannya. Dia ingin menciptakan daripada makhluk hanya untuk dikenal, karena dia ingin melihat dirinya di luar daripada dirinya. Kemudian ketika dia menciptakan makhluk yang pertama itu daripada Nurullah, namanya Ahmad. Jadi Ahmad ini Allah Muhammad, daripada zat wajibal wujud yang bertajalli. Karena zat wajibal wujud itu tidak akan pernah bisa dilihat sampai kapanpun ketika dia tidak mentajallikan dirinya. Nah, kemudian di sini Nur Ahmad inilah bapak daripada segala ruh. Dari sinilah Nur Muhammad, kita semua alam semesta diciptakan. Maka singkat cerita, kita teruskan lagi, saudara. Pemahaman yang mengatakan bahwa itu tadi, dengan mengatakan kalau kita berkata kenyataan Allah itu seperti ini, manusia dan semesta, berarti Allah banyak. Tidak. Tidak. Allah itu cuma satu, tetap satu. Tetap satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan itu menzohirkan dirinya melalui sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya Allah itu apa? Insan, alam semesta, dan seluruh makhluk-makhluknya. Itu adalah kezohiran atau kenyataan daripada Tuhan itu sendiri. Contoh saja kecil, contoh kecil. Manusia itu kelihatannya dari zaman Nabi Adam sampai zaman terakhir. Kelihatannya manusia itu banyak. Akan tetapi manusia itu dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu hanya satu, saudara. Manusia itu hanya satu. Nabi Adam, jasad dalam bentuk jasad. Kemudian kita ini semuanya adalah fotokopinya. Bahasa kasarnya begitu. Kita ini adalah fotokopinya Nabi Adam. Nabi Adam ini tajallinya Nur Muhammad. Jadi Nabi Adam ini adalah tajalli daripada Nur Muhammad. Kemudian jika berpikiran bahwa Allah itu banyak, itu pemahaman yang keliru, masih keliru. Allah itu hanya satu. Ada di mana-mana, belum tentu banyak. Seperti kita melihat matahari, ada di Amerika, ada di Eropa, ada di Australia, ada di Indonesia, ada di Madinah, ada di Mekah. Tapi cuma tetap satu. Jadi Allah ini, Tuhan ini menzohirkan daripada dirinya, itu melalui sifat-sifatnya, yaitu insan. Karena sampai kapanpun dia tidak akan pernah bisa dilihat, karena dialah zat wajibal wujud yang maha luas. Jadi kesimpulannya, kita ini adalah Nur Muhammad. Kita inilah Muhammad. Jadikan diri kita ini Muhammad. Kemudian Muhammad ini hanya satu, sejak zaman dulu sampai sekarang. Sejak Nabi Adam sampai sekarang, sampai akhir zaman, itu cuma satu. Kelihatannya saja banyak. Dan baginda Rasulullah SAW itu ruhaninya
Nah, itu adalah Nur Ahmad itu tadi. Akan tetapi, perlu dianu lagi, akan tetapi sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dan kita semua itu tidak pernah ada. Itu semua adalah kezahiran Tuhan, kenyataan Tuhan. Maksudnya bagaimana, Mas? Berarti Allah itu kalau mau memberikan kita sifatnya itu bagaimana? Kita bilang, makanya Allah ciptakan makhluk, makanya ada Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Itu semua nyata daripada alam semesta dan manusia. Karena tidak bisa tidak mungkin zat wajib al-wujud memberikan langsung uang, rezeki langsung ke langit. Dari turun makanan, ada salwa dulu. Akan tetapi, bukan begitu anunya, penggambarannya. Jadi tidak akan pernah bisa zat wajib al-wujud turun. Karena zat wajib al-wujud itu adalah segala tempat. Seperti yang saya bilang kemarin. Jadi maha pengasihnya, maha penyayangnya, maha berkuasanya, maha sucinya, dan semuanya itu ada pada insan semua. Dia menzahirkan sifat-sifatnya itu melalui insan itu. Alam semesta, insan, dan seluruhnya. Itu. Makanya saya bilang, Allah itu adalah nama zat, nama sifat, nama. Bukan Tuhan. Akan tetapi Tuhan itu Allah. Karena satu semuanya. Semuanya adalah satu. Maka hakikat Nabi Muhammad SAW itu adalah kenyataan Tuhan, tapi bukan Tuhan. Hakikat daripada Nabi Adam adalah kenyataan Tuhan, tapi bukan Tuhan. Hakikat daripada semua manusia adalah kenyataan Tuhan, tapi bukan Tuhan. Akan tetapi ada cuma satu orang yang mewarisi daripada Ruhul Muqaddasah, yaitu ruhnya Sayyidina Ahmad di akhir zaman kelak. Nah, itulah keturunannya. Cuma satu orang itu. Akan tetapi ketika kita sudah berkesadaran bahwa kita ini tiada, kita ini adalah Muhammad, dan Muhammad ini tiada, kita akan mampu mengenali kode-kode sandi yang ada daripada semua saudara-saudara kita yang sudah berkesadaran tinggi, yang sudah ma'rifatullah. Tidak perlu bertanya-tanya, kita sudah tahu melalui daripada rohani. Maka jangan tertipu dengan penampilan, jangan tertipu dengan keilmuan, jangan tertipu dengan wujud. Karena wujud ini adalah hijab. Mungkin, barangkali ada yang wujudnya itu tua, wujudnya itu kiai, wujudnya itu full sunnah, bersorban, berjenggot, dan semuanya. Itu bagus, itu sunnah. Ada, akan tetapi ruhaninya ketika ditembus, itu berbeda. Ketika orang sudah sadar kesadaran tinggi, kesadaran Allah, kesadaran Nur Muhammad, semuanya, itu bisa dikenali, saudara. Dan kelihatannya saja fisik dia masih muda, jauh di bawah kita. Ini yang membuat kita terhijab, saudara. Jangan lihat itu, lihat ke dalamnya, terusuri ke dalam. Karena ruhani ini ketika kita sudah berkesadaran, sudah mencapai titik itu, kita itu lebih tua daripada Nabi Adam. Kita itu lebih awal daripada Nabi Adam. Secara ruhani. Akan tetapi kita ini semua di dunia ini sekarang jangan tertipu tentang fisiknya. Ada orang pakaian compang-camping, robek-robek, akan tetapi ruhaninya Masya Allah. Masya Allah. Kita pernah tergetuk, Pak, dengan orang seperti ini. Tinggalnya di gunung. Misal ada juga kerjaannya tukang ojek, tukang becak. Tapi ruhaninya Masya Allah. Luar biasa, hadirin. Luar biasa, saudara. Jadi jangan pernah melihat penampilan.
Itu. Kemudian ini dipahami lagi, jangan berpikir bahwa Allah itu banyak. Allah itu cuma satu. Sifatnya itu di tiap-tiap segala makhluk itu cuma tempat tajallinya. Nah, bahasa syariatnya kita ini insan semua hamba. Akan tetapi pada hakikatnya hamba Tuhan itu satu jua. Akan tetapi tidak bersatu, tapi tidak bercerai. Dua yang tidak bisa dipisahkan, hamba dengan Tuhan, Allah dengan Muhammad, tidak bisa pisah dari sejak dulu sampai sekarang. Allah dengan Muhammad tidak bisa diceraikan, itu Allah, Nur, Muhammad. Tidak bisa sampai sekarang. Jadi wujud asli daripada Nabi kita Muhammad SAW itu pernah ada satu riwayat. Ketika sahabat Rasulullah SAW memandang daripada Sayyidina Rasulullah di Madinah, beliau memandang Rasulullah dengan penuh kagum. Masya Allah ya Rasulullah, kamu sangat tampan, kamu sangat bercahaya luar biasa, wujudmu sangat indah, seolah-olah engkau tidak diciptakan menurut kemauan Allah, seolah-olah engkau diciptakan menurut kemauanmu sendiri ya Rasulullah. Saking tampannya engkau, sempurnanya fisik dan dalammu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan tertipu, ini bukan wujud asli saya. Wujud asli saya itu ada di dalam telinga. Maka sahabat Sayyidina Abu Bakar diam saja. Sayyidina Umar melihat ke telinga, di dalam telinga. Sayyidina Utsman melihat, kemudian Sayyidina Ali, bergantian, dan sahabat-sahabat lain melihat apa yang ada di dalam telinga Rasulullah. Kemudian ditanya, apa yang ada di dalam telingaku, wahai sahabat? Kata beliau, tidak ada ya Rasulullah. Di dalam telingamu itu tidak ada, kosong. Tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar diam. Sayyidina Ali mulai paham, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan sahabat lainnya. Wujud asli Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, dan kita semuanya, itu adalah, itu tadi, tengok di balik telinga. Itulah wujud asli. Ruh itu tidak berbentuk. Kalau yang dikatakan orang-orang ketika pejam mata kemudian melihat dirinya, tubuh halusnya itu jiwa namanya, jiwa halus atau sukma halus. Jadi ruh itu tidak berbentuk, tidak ada bentuknya ruh. Nah, dan itu tadi kita mengambil pelajaran. Seperti hadis qudsi, ana Ahmad bilal mim. Akulah Ahmad tanpa huruf mim. Jika Ahmad ini saja dihilangkan huruf mimnya, berarti jadi Ahad. Bukan berarti Nabi Muhammad itu Tuhan. Akan tetapi beliaulah kenyataan Tuhan. Beliau kenyataannya, sifatnya. Kalaupun zat-zat yang dikatakan ini semuanya, makhluk semuanya, itu adalah zat hayyun, bukan zat hayat, bukan zat hayyun. Kebalik, itu adalah zat hayat, bukan zat hayyun. Kalau zat hayyun itu yang zat wajibal wujud. Kalau zat hayat itu ini, semua yang nampak ini. Makanya wahdatul wujud, wahdatul syuhud, menyatukan semua wujud itu adalah wujud satu, tunggal. Betul, itu sudah betul. Udah luar biasa pemahaman yang tinggi bagi orang yang sudah sampai. Akan tetapi kalau tidak sampai, sesatlah, kita kafir. Kita dikafir-kafirkan. Tidak masalah, jalani terus saja dengan keyakinan ini. Maka jangan sampai kita berkeyakinan bahwa dia itu banyak. Tidak. Semuanya satu. Manusia itu satu, malaikat itu satu, iblis itu satu. Perhatikan, saya ulang. Tuhan itu satu, malaikat itu satu, jin itu satu, manusia itu satu. Kemudian manusia itu tidak ada, jin itu tiada, malaikat itu tiada, yang ada hanya Allah. Tunggal. Ini semua, malaikat, jin, manusia, semuanya itu sifatnya.
Tidak bisa bercerai, tidak bisa, tidak bisa. Bagaikan wujud dengan bayangan, bagaikan nama dengan yang punya nama. Kalau kita kan namanya, misal nama saya itu Rahmat. Nah, misal nama saya Rahmat. Kemudian yang punya nama mana? Di setiap ada nama pasti ada yang punya nama. Dibilang ini bukan. Ini kan batang tubuhnya, badannya Rahmat. Ini wajahnya Rahmat. Bukan wajahnya yang ditanyakan, rahmatnya di mana? Kan tidak ada. Iya toh? Ini semuanya, itu kan badannya. Yang saya tanyakan rahmatnya. Yang punya nama itu bukan badan, bukan telinganya, bukan matanya, bukan wajahnya, bukan. Nah, itu yang saya jelaskan sedikit. Mungkin bisa agak masuk dan gambarannya bisa paham. Ya mohon maaf ketika kita ini bicara tidak sesuai dengan pemahaman saudara-saudara lain. Kemudian dengan kita di Nusantara jangan terpecah dengan perbedaan logat-logat masing-masing, dialek masing-masing. Mungkin saya bicara terlalu cepat. Ini pun sudah saya rem-rem. Ini saya sudah rem-rem. Mungkin di sebagian pulau-pulau lain itu ada yang harus pelan-pelan, ada yang tapi saya tidak. Itu sudah banyak usul sama saya, usulan. Akan tetapi saya tidak bisa. Saya harus jadi diri saya sendiri. Tidak perlu jadi orang lain. Tidak perlu saya berbicara, oh niatnya untuk orang mengerti. Niatnya untuk memperbanyak subscriber, like, dan lain-lain. Itu sudah salah jalan. Pokoknya ilahi anta maksudi, kita dakwah saja. Kita sampaikan saja. Orang ikut, tidak mau ikut, dicela, dianu sama saja. Hilangkan ini. Jangan tertipu dengan fisik. Jangan tertipu di. Kita ini jasad memang kita 60 tahun, 50 tahun, 40. Tapi kalau orang yang sudah duduk di Nur Muhammad atau Nur Ahmad itu dia sudah bermiliar-miliar juta tahun. Sejak sebelum semesta itu ada, kita sudah ada. Pahami itu, masuki semua itu dimensi rasa itu. Jangan selalu merasa diri Adam, tercela itu. Oke, mungkin begitu saudara. Lebih kurangnya dimaafkan. Saya mau pamit undur diri. Jangan lupa minta doanya semuanya. Semoga channel ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.